Sebenarnya sama ya, Mhm, setiap tahun kita selalu sampaikan. Yang pertama adalah migas itu harus dikelola oleh profesional secara profesional, oke. ya, bukan oleh masyarakat. Yang tadi dibilang sumur masyarakat sebenarnya bukan milik masyarakat. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan lifting migas kita. Begitu kita akan cermati bersama. Ini dia lifting migas nasional kita. Kita akan cermati bersama untuk realisasi di tahun 2024 mencapai 1,55 juta BOEPD. Kemudian outlook di tahun 2025 ini targetnya mencapai 1,596 BOEPD. Sementara kita lihat dalam RAPBN di tahun 2026 mendatang dipatok sekitar 1,594 BOEPD. Itu dia untuk beberapa data terkait dengan lifting migas kita ya di tahun 2026. Dan kita akan cermati bersama dari PNBP subsektor migas kita lihat di tahun 2020, 2021, 2022 kemudian sampai dengan 2024 ini sempat mencapai level yang tertinggi untuk PNBP ya subsektor migas kita di 148,5 triliun rupiah ini di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 kemudian sampai dengan 2024 cenderung turun dari 117 triliun kemudian 110,9 triliun rupiah. Itu dia untuk PNBP kita. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama terkait dengan investasi subsektornya. Ya, ini juga tidak jauh berbeda dengan tadi 2020 13,1 triliun, 14,7 triliun, 2021, 2022 ada sedikit penurunan 13,9 triliun. Kemudian kita lihat di 2023 14,9 dan tahun 2024 kemarin menjadi 17,5 triliun rupiah begitu. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mose Rizal. Dan ini menarik dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dan di segmen ini pemirsa sudah bergabung juga ini narasumber kita ini ada Profesor Tumiran begitu ya. Meningkatkan lagi produksi kemudian juga lifting migas kita begitu di paling tidak 2025 ini ya bisa menjadi langkah yang lebih ringan lagi begitu untuk tahun 2026 Mas Mose. Ya, jadi langkah-langkahnya sebenarnya sama ya, Hmm, setiap tahun kita selalu sampaikan. Yang pertama adalah migas itu harus dikelola oleh profesional secara profesional, oke. ya, bukan oleh masyarakat. Yang tadi dibilang sumur masyarakat sebenarnya bukan milik masyarakat. Ya, masyarakat hanya pelaku pekerja di lapangan, tapi di belakang itu ada pendana, ada backingan dan lain sebagainya. Which is yang saya menurut kami adalah itu harus diberantas, ya. Jadi bukan dilegalkan tapi diberantas. Nah, lapangan-lapangan tersebut itu bisa dikelola oleh profesional secara profesional yang mempunyai certified dan lain sebagainya. Jadi pesan saya ke pemerintah adalah tolong kalau kita mengeluarkan regulasi-regulasi, diskusi dulu dengan pelaku, diskusi dulu dengan industri, Hmm, ya, sebelum mengeluarkan regulasi yang sifatnya bisa nanti berdampak terhadap iklim investasi. Hal-hal seperti ini itu tadi Prof. Tumiran saya setuju sudah sampaikan bahwa ini sifatnya sangat-sangat kritis, yang masalah HSE itu sangat-sangat diperhatikan oleh K3S, apalagi investor, ya. Jadi cobalah kita diskusi dengan industri dan jangan mengeluarkan either statement atau hmm, kebijakan-kebijakan yang nanti bisa berdampak terhadap iklim investasi, ya. Saya juga pernah dengar katanya nanti mau di stop ekspor untuk gas dan lain sebagainya. Nah itu kan dampaknya bisa cukup luar biasa terhadap iklim investasi. Nah ini harus didiskusikan secara matang dan tolong kalau kita membuat strategi, strateginya harus jangka panjang. Tadi oke. saya juga setuju dengan Prof. Tumiran, jangan cuma hanya buat statement-statement saja. Strategi jangka pendek dan jangka panjangnya ini apa? Jangka panjang itu about 5 years, ya harus kita lihat seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ini bersaing antara negara. Masing-masing negara ini akan menggait investor. Mereka ini berlomba-lomba untuk menggait investor untuk investasi ke negaranya. Dan mereka juga memberikan insentif dan memberikan kemudahan-kemudahan
dan juga berusaha untuk memperbaiki iklim investasi negara masing-masing. Jadi kita ini Oke. berlomba, ya. Sedangkan kapital itu makin lama makin mengerucut. 2029 saya ingatkan lagi, IAE sudah menyampaikan bahwa demand itu akan peak, itu karena Oke. Cina, ya, dan itu akan mengkhawatirkan semua investor, di mana ya mereka akan melihat portfolionya mereka kembali dan mencari yang lebih mudah, yang lebih bisa dimonetize secara cepat dan lebih mudah dan menghasilkan lebih banyak Oke. pendapatan. Nah, ini yang mereka selalu fokuskan. Nah, kita harus melihat gimana caranya memberikan apa yang mereka mau untuk mereka masuk lagi ke Indonesia. Itu sih. Baik, oke. Nah, Prof. Tumiran, terakhir Anda melihat bagaimana, mungkin bisa menjelaskan begitu proyeksi, kemudian harapan Anda melihat ke depan begitu untuk sektor migas nasional kita begitu dengan target 1,59 juta BOEPD begitu di tahun 2026, Prof. Ya, saya sepakat dengan Pak Musri tadi ya. Jadi kita bicarakanlah. Jadi ajak teman-teman pelaku migas yang Oke. sudah menguasai teknologi, yang ngerti berinvestasi ya. Untuk saya kira membuat planning untuk menaikkan lifting itu pemerintah punya hak ya, punya otoritas untuk menyusun. SKK juga demikian. Kemudian pelaku yang profesional tadi diajak bicara, membuat planning sama-sama untuk mengeksekusi untuk mencapai itu gitu. Sehingga target-target ini jangan statement dari sisi pemerintah aja gitu. Jadi ada perencanaan, ada kebijakan, tapi kalau nggak bisa dieksekusi oleh pelaku pasar misalnya, ini juga nggak akan berhasil gitu. Jadi saya kira udah waktunya lah ya, pemerintah memang punya target itu sangat positif, tetapi bagaimana respon pelaku, pelaksana yang profesional, investor ini untuk sama-sama mendukung program itu. Jadi kan bisa terukur programnya misalnya, Oke. mau target tambah 50, misalnya tambah 50 ya, atau 0,5 juta Iya, iya. BOPD per day gitu ya. Oke. Itu kan bukan pekerjaan mudah tambah 0,5. Hmm. Kita harus dipetakan dulu misalnya, dari mau nyari yang baru jelas mungkin ya. Paling kita meningkatkan produksi ya dari sumber-sumber yang ada. Petakan mana potensi-potensi sumber yang bisa liftingnya ditingkatkan gitu. Teknologi apa yang harus disubstitusi untuk Yes. meningkat gitu. Apa ada apa namanya itu enhanced oil recovery ya. Nah, itu juga kan harus dilihat bagaimana kondisi kedalaman sumur itu sendiri gitu. Tingkat kekentalan apanya segala airnya dan sebagainya. Itu kan harus ada teknologi untuk itu, kalau saya tanya-tanya sama teman-teman chemical yang ahli di migas itu ya. Jadi sembarangan dia melakukan suatu injeksi baru misalnya. Nah, ini kan harus dipetakan dengan baik gitu ya. Jadi Baik. juga sebelum itu sebaiknya ada suatu riset-riset oil and gas di kita gitu yang untuk memastikan action plan-nya itu ya mendekati akurasi lah. Jadi tidak hanya sebagai statement, tapi misalnya sumber-sumber yang potensial tadi dilakukan penelitian-penelitian yang komprehensif, melibatkan ahli-ahli perminyakan kita kan banyak ya, untuk sama-sama mengukur, Baik. mengerjakan bersama sehingga decision itu didukung oleh data-data pun hasil riset sebelumnya gitu. Oke, Prof. Nah, itu Demikian, dia. Mas. Berarti yang perlu diperhatikan kalau ini adalah industri yang padat modal, padat teknologi, sehingga tadi proses pengerjaannya harus dilakukan secara profesional dan dikerjakan juga oleh profesional. Begitu ya. Kita kan tunggu nanti, semoga juga ada win-win solution, ada sinergi juga nih antara pemerintah, pelaku usaha dalam mengembangkan industri ataupun Dan sektor migas peneliti nasional. kita dorong, Mas. Ya, Peneliti-peneliti kita baik. kita aktifkan untuk mendukung itu Yes, gitu ya. research dan Jadi sangat development aktif juga begitu sekali ya. ya. Baik, Prof. Iya, Baik. kekurangan kita itu melibatkan peneliti kurang kita. Ya, Ya. baik, Prof. Tumiran, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update yang juga sudah disampaikan Mas Mosti kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof. Terima Dan juga kasih, Mas Mosti. terima kasih Mas, Ya. sehat-sehat semua. Terima kasih.